warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Jumat. Insan muda, setelah 1 bulan lebih kita tidak tayang, di malam ini akan kembali membawa mimpi buruk untuk kamu dimanapun kamu berada. Kami akan kembali untuk berbagi cerita-cerita yang menyeramkan. Adakah dari kamu yang mengalami pengalaman menyeramkan selama kita tidak berjumpa? Semoga tidak, insan muda, karena kami selalu mendoakan supaya kamu dalam keadaan sehat dan selalu aman-aman saja. Di malam Jumat ini, kami akan menghadirkan 3 cerita. Dan 2 diantaranya adalah kisah yang dialami oleh beberapa insan muda beberapa hari sebelum masuk di bulan puasa kemarin. Seperti apa lengkapnya? Jangan sampai tertinggal sedikit pun edisi perdana bulan puasa ini. Tanpa berlama-lama, sekarang mari kita dengarkan cerita pertama. Selamat mendengarkan, dan ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Kejadian ini aku alami beberapa hari sebelum puasa kemarin. Aku dan sahabatku pergi camping ke daerah Talaga Warna, Lembang. Bersama Gio dan Lutfi, kami pergi bertiga. Ya, hitung-hitung penyegaran setelah kami ujian sidang. Kami berangkat siang hari agar tidak kemalaman. Sampai di sana, kami membangun tenda. Suasana di sana sangat sepi. Karena mungkin sudah dekat bulan puasa, ya jadi jarang ada yang camping. Di sana kami hanya bertemu satu tenda lain di atas. Dan itu pun sudah pack. Nampak bersiap-siap pulang. Karena memang kami sudah berniat, kami pun meneruskan untuk camping di sana. Akhirnya sekitar jam 5 sore, kami selesai membangun tenda dan perlengkapan lainnya. Malam pertama kami benar-benar bersenang-senang, bernyanyi-nyanyi sambil bermain gitar dan minum. Akhirnya setelah cukup lelah, kami pun tidur. Esok paginya aku bangun dan membereskan sisa api unggun. Dan membuat api unggun baru untuk masak makan siang. Namun, saat aku akan mengambil minyak tanah, melihat di tanah dekat situ ada bekas telapak tangan. Aku ingat sekali, sebelumnya memang tidak ada. Karena tidak berpikir yang aneh-aneh, ya aku pun menghiraukannya. Sampai sekitar jam 4 sore, entah kenapa, aku mulai merasa tak nyaman. Aku merasa
tahu sore itu berbeda sekali suasananya dengan sore kemarin. Suasana saat itu sepi sekali. Bahkan tidak ada suara binatang satupun. Hanya suara daun-daun pohon yang tergesek karena ditiup angin. Setelah maghrib, suasana menjadi tambah seram. Kali ini, sesekali bunyi lolongan anjing terdengar di sekitar. Saat itu kami tak banyak bertingkah, karena suasana di sana pun nampak tidak bersahabat. Dan Lutfi saat itu mulai bertingkah aneh. Dia menyilangkan kedua tangannya sambil memegang bahu, dan matanya menatap kosong. Dia menggigil kedinginan. Vi, kenapa lo, Vi? Vi. Lutfi pun tak menjawab. Akhirnya aku membawa Lutfi masuk ke tenda agar terasa hangat. Aku melihat di luar Gio, temanku yang satu lagi, sedang beres-beres. Tingkahnya pun tampak aneh. Ia menyimpan panci yang berisi bubur kacang sisa makan malam tadi. Lalu tanpa melihatku, ia berjalan menunduk masuk ke dalam tenda. Aneh. Aku duduk di depan api unggun sambil membereskan piring sisa makan malam. Dan ketika itu ada seseorang yang melemparku dengan batu. Spontan aku melihat ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Namun, astaga, sepertinya ada seseorang di sekitar sini. Seseorang yang sedang memperhatikan kami. Sejak kemarin, aku mengambil senter dan mencoba menerawang ke sekitar dengan senterku. Perlahan, aku bisa melihat batang-batang pohon tua juga rumput yang semak belukar. Dan ketika lampu senterku mengarah ke arah hutan tenda depanku, tak sengaja lampu senterku menyorot seorang wanita yang mengintip dari balik pohon. Aku langsung membanting senterku dan bergegas masuk ke tenda. Itu apa? Siapa? Aku langsung menutup rapat-rapat tendaku. Aku lihat Lutfi masih terbaring gigil. Dan kali ini Gio kulihat duduk bersila sambil kedua tangannya memegangi perutnya. Mulutnya berkomat kamit. Seperti
membaca doa. Dan wajahnya terlihat sangat pucat. Bola mata Gio tiba-tiba saja melihat ke arahku. Dan dengan berbisik, dia bilang padaku, "Dengar suara lonceng gak? Dengar suara lonceng gak kamu?" Lonceng? Aku merasa tidak mendengar apa-apa. Kami pun sunyi sejenak untuk mencari suara yang dia maksud. Dan benar, dari jauh sayup-sayup terdengar suara lonceng. Mirip seperti suara lonceng delman. Suara itu mulai terdengar semakin mendekat. Semakin mendekat. Makin mendekat. Sampai suara langkah kaki kudanya pun ikut terdengar. Aku dan Gio mulai panik. Kami ketakutan. Tapi karena penasaran, aku mengintip ke arah luar dari celah-celah tenda. Suasana di luar sangat gelap gulita. Dan dari jauh, aku melihat cahaya kuning datang mendekat, sejalan dengan suara lonceng dan langkah kaki kuda yang semakin keras. Karena ketakutan, aku langsung menutup lagi tendanya. Dan suasana kini berubah drastis ketika, ya Tuhan, aku dikagetkan oleh Lutfi yang tiba-tiba saja teriak dan mengigau dengan bahasa Sunda, namun tidak jelas. Kami mencoba membangunkannya, tapi dia tetap saja seperti itu dan malah semakin keras, seperti kesurupan. Dan kami pun baru sadar kalau lonceng delman itu kini terdengar tepat di depan tenda kami. Karena kami bisa lihat ada cahaya kuning di depan tenda kami. Semakin terdengar jelas suara lonceng itu, semakin keras pula suara Lutfi berteriak. Aku mencoba memegangi Lutfi sambil berusaha menyadarkan Lutfi. Gio pun membantuku. Dan tiba-tiba sebuah angin yang sangat besar mengembuskan tenda kami. Sampai-sampai tenda kami hampir terbalik. Dan ketika angin itu lewat, seketika suara itu lenyap. Teriakan Lutfi pun terhenti. Aku dan Gio menghela nafas panjang. Berharap kejadian ini berhenti sampai di sini. Kami hanya bisa berdoa hingga menunggu pagi. Aku tidak berani keluar. Di luar sangat gelap sekali. Sampai tidak terasa waktu sudah melewati tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara mobil. Aku memberanikan diri melihat keluar. Dan aku melihat sebuah cahaya mobil yang berhenti di seberang hutan. Refleks aku berlari mendekati mobil itu.
meninggalkan Gio dan Lutfi. Ternyata itu kakaknya Lutfi yang juga kembarannya Lutfi. Katanya ia mempunyai perasaan tidak enak dan akhirnya menyusul kami. Selagi kakaknya Lutfi memutarkan mobil, aku kembali ke tenda mengajak Gio dan Lutfi. Gi, ayo Gi, itu kakaknya Lutfi, buruan. Tidak ada jawaban dari Gio. Perlahan, saat aku lihat ke dalam tenda, astaga, yang kulihat di dalam tenda kini kulihat ada 3 orang. Gio, Lutfi dan satu orang lagi, seorang wanita duduk sambil memegangi Lutfi. Aku langsung menarik Gio dan Lutfi keluar dari tenda. Tak lama kakak Lutfi datang membantu dan kami pun berhasil sampai di mobil. Hingga akhirnya aku tak ingat berapa lama perjalanan itu. Akhirnya kami sampai di rumah Lutfi dan memutuskan untuk beristirahat bermalam di sana. Esok harinya kami berkumpul. Lutfi nampak sudah sadar dan kami pun saling bercerita. Ternyata pada malam pertama kita sedang bernyanyi-nyanyi, Lutfi melihat seorang wanita dengan tubuh yang tidak proporsional. Kaki dan tangannya panjang, memanjat turun dari salah satu pohon. Setelah melihat itu, ia tidak menceritakannya padaku. Sampai saat malam berikutnya, ia melihat lagi. Dan ketika itu badannya kaku. Sampai akhirnya ia dibawa melayang oleh makhluk itu. Dan kembaran Lutfi melihat hal yang sama seperti yang dialami Lutfi, namun di dalam mimpi. Maka dari itu ia datang menyusul. Dan aku baru sadar. Dan terjelaskanlah telapak tangan yang ada di dekat pohon itu. Lain lagi yang dilihat Gio. Ia melihat sebuah kereta kencana dengan kuda mondar-mandir di sekitar tenda. Yang akhirnya pun aku mendengarnya. Menurut Gio, sampai kita di dalam mobil pulang ke rumah Lutfi, ia masih melihat kereta kencana itu mengikuti kami dan menghilang sampai di jalan yang agak ramai. Setelah kejadian itu, aku selalu berpikir, di tempat sesepi apapun kita itu tidak pernah sendiri.
Saat ini aku sudah kembali ke tempat keluargaku yang berada di Pekanbaru. Dikarenakan apa yang aku alami seminggu terakhir di kosan tersebut masih segar dalam ingatanku. Maka aku akan mencoba menceritakan pengalamanku ini. Akhirnya peranku sebagai mahasiswa selesai sudah ketika aku diwisuda. Karena proses ijazah yang memakan waktu sedikit lama dari yang diperkirakan dan waktu sewa kosku yang tersisa hingga bulan September, akhirnya aku memutuskan untuk tetap tinggal di kosan tersebut hingga pertengahan Juli. Dan ini adalah ceritaku tentang mimpi buruk yang selama seminggu terakhir menempati kosan tersebut. Tiap aku tertidur, aku selalu dihantui mimpi buruk. Di dalam mimpi tersebut, aku berdiri di pintu kamarku dan sedang menghadap ke arah kamarku. Aku selalu melihat diriku yang tertidur di kasurku. Di setiap mimpi, kejadian yang terjadi akan selalu berbeda. Seperti ada sosok yang berjalan dari arah dinding dan menembus dinding di arah yang lain. Ada juga sosok wanita berpakaian putih kumal yang sedang berjongkok di pojok kamar. Aku juga bermimpi tentang sosok wanita yang berdiri menatapku sedang tertidur. Dan kejadian ini terjadi di malam terakhirku di kamar tersebut. Setelah sibuk packing, mencari oleh-oleh seharian, dan mengirimkan beberapa barang, kini di kamarku hanya tersisa kasur, lemari kosong, dan koper-koperku saja. Malam itu aku putuskan untuk tidur lebih cepat karena aku harus berangkat pagi-pagi sekali. Mimpi buruk itu pun terjadi lagi. Aku terbangun dari mimpi burukku dengan terengah-engah. Di dalam mimpi, aku melihat sosok wanita dengan rambut panjang sepinggul yang berjalan-jalan mengitari tempat tidurku. Lalu duduk di depan kaca rias sambil menyisir-nyisir rambutnya. Hingga aku pun terbangun. Aku lalu pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan membasuh mukaku. Setelah agak segar, aku pun kembali ke tempat tidurku. Dan saat tak sengaja, aku melihat ke lantai depan meja rias. Astaga, aku melihat beberapa serpihan rambut berwarna hitam dan panjang. Aku bergegas melompat ke tempat tidur, menarik selimutku lalu menutupi mukaku.
Dari kesunyian, aku mendengar suara. Hah? Apa itu ya? Bisikku ketakutan. Tapi rasa kesal akhirnya mengalahkan ketakutanku. Maka aku beranikan diri pergi ke kamar mandi. Dan saat aku sampai di pintu kamar mandi, sekarang aku melihat di depan wastafel sesosok wanita berambut sangat panjang berdiri menghadap kaca. Seketika kakiku lemas. Aku terjatuh lalu kemudian aku menggeserkan badanku kembali ke kasur. Aku kembali menyelimuti badanku sambil menggigil ketakutan. Aku menutup telinga dan mata agar tidak mendengar apa-apa. Tapi sesaat kemudian aku bisa merasakan ada sesuatu yang bergerak. Dan kini berada tepat di sebelahku. Sosok itu sekarang terlentang menyamping tepat di belakangku. Aku tak berani melihatnya sama sekali. Yang kurasakan sekarang adalah ada takut yang luar biasa. Dan aku merasakan kulit tanganku bersentuhan dengan sesuatu. Seperti kulit dan jari tangan seseorang. Tapi kurasakan juga yang kusentuh ini sangat dingin. Dingin sekali. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Beberapa detik kemudian, aku merasakan sesak yang luar biasa. Asmaku kambuh. Makin lama, makin susahku untuk bernafas. Aku coba membalikkan badan, tapi tidak bisa. Seketika semuanya menjadi gelap. Aku sempat tak sadarkan diri. Sampai akhirnya aku terbangun lagi. Nafasku terasa berat. Keadaan kamarku masih gelap. Tak berani aku memalingkan wajah ke belakang. Karena aku takut apabila apa yang kulihat tadi masih benar-benar ada. Ini seperti mimpi. Namun aku yakin tadi itu nyata sekali. Dan badanku kini bercucuran keringat dingin. Samar-samar aku mendengar azan subuh. Aku pun memberanikan diri membuka mataku.
coba bangun dari tempat tidurku. Dan aku hanya terdiam kaku. Tepat di depan tempat tidurku berdiri sosok wanita tadi. Kini semakin jelas wajahnya. Wajahnya menyeramkan. Bentuknya rusak seperti habis disiksa. Mulutnya menganga. Dan badannya terlihat kaku. Dan sekarang tercium bau tidak sedap. Sambil ketakutan, aku refleks berteriak, "Tolong! Tolong! Tolong!" Tapi tak ada yang merespon. Para penghuni kos di lantai 3 ini kosong. Tak ada yang mendengarku berteriak. Sekarang ku coba membuka mataku lagi. Sosok itu masih di tempat yang tadi. Sambil berpasrah dan menangis ketakutan, kuberanikan diri untuk berkomunikasi dengan makhluk tersebut. Maaf. Maaf kalau saya mengganggu. Maaf. Tolong jangan ganggu saya lagi. Berulang-ulang aku ucapkan hal tersebut. Hingga akhirnya dia menggerakkan sedikit kepalanya dan menatap ke arahku. Dan tiba-tiba ia berteriak. Aku yang tak berani melihatnya hanya mengangguk-anggukkan kepalaku. Makhluk itu pun menghilang dengan cepat entah kemana. Aku yang syok tak bisa bergerak di pojok kasur. Terduduk dan tak bisa tidur hingga terang. Paginya, setelah menenangkan diri, aku pun bersiap-siap berangkat menuju ke bandara di Jakarta. Dan bertekad tidak akan kembali ke kosan tersebut. Selama hampir 7 bulan kejadian itu menghantuiku. Banyak cerita tentang asal-usul wanita berambut panjang tersebut. Mulai dari cerita yang konon katanya itu adalah wanita yang tinggal di rumah tersebut sebelum dijadikan kos-kosan, dan dia marah karena renovasi besar-besaran di rumah tersebut. Ada juga yang bilang
kalau dia adalah penunggu pohon besar yang terletak di belakang kos-kosan. Yang pohonnya ditebang sekitar 2 tahun yang lalu oleh pemilik kosan yang baru. Dan ada juga yang bilang bahwa dia adalah makhluk halus yang sering bergentayangan di sekitar pemakaman yang letaknya tak jauh dari kosanku. Entah mana yang benar, tapi fakta yang pasti adalah selama 4 tahun aku di kosan tersebut, kos tersebut tak pernah sekalipun kamarnya penuh. Selalu ada 3 atau 4 kamar yang kosong. Dan saat-saat aku diganggu adalah saat aku benar-benar sedang sendiri di kosan tersebut. Selamat malam Jumat dan selamat bergabung kembali. Ya insan muda, kami kembali menemani kamu dengan mimpi-mimpi buruk. Setelah ini masih ada satu cerita penutup yang akan kami bagi. Selamat mendengarkan. Ingat, jangan pernah dengerin sendirian. Baju, pakaian dalam, sudah semua aku masukkan ke dalam ransel. Lusa aku akan munggahan. Suatu tradisi menjelang bulan puasa. Namun, karena pekerjaanku yang cukup padat, sebagai pegawai training, membuat hari puasa pertama aku tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya. Rumahku di Rancaikek. Di Bandung, aku kos di Karangsetra. Dan itu pun baru seminggu. Cukup dekat dengan tempat kerjaku di salah satu mall di Sukajadi. Malam itu sudah cukup malam untuk aku pulang. Belum lagi jadwal keretanya. Terpaksa malam itu aku tidak munggahan dan akan berdiam diri di kosan saja. Di jalan pulang ke kosan, aku merasa suasana di jalan sepi sekali. Ya mungkin karena sudah pada pulang ke kampung halamannya masing-masing kali ya. Sampailah aku di kosan. Saat itu aku berpapasan dengan Mang Aking. Dia penjaga kosanku. Malam itu Mang Aking sedang menyapu halaman. Aku melempar senyum,
lalu beranjak masuk ke kamarku. Suasana kosan pun sangat sepi, karena teman sekosanku sudah pada pulang semua. Sesekali suara sapu lidi mengaki yang sedang menyapu halaman terdengar. Sebentar aku menyandarkan bahuku tanpa berpikir apa-apa. Tiba-tiba, telepon. Ya, halo, Ma. Iya nih, gak bisa pulang sekarang. Baru pulangnya nanti. Oh, besok mau ke Sukabumi dulu. Ya udah deh. Berarti Kamis aja pulangnya. Ya udah. Aku baru bisa pulang hari Kamis. Berarti sampai lusa aku akan ngebangke nih di kosan. Mana gak ada temen lagi. Aku mencoba menghibur diri dengan menyalakan TV. Saat aku nyalakan TV, lampu kamarku meredup. Sepertinya listriknya tidak kuat. Daripada mati, aku matikan saja TV-nya. Suara orang mengobrol. Masih ada orang yang di sebelah. Bukannya udah pada pulang. Aku coba mengecek ke kamar sebelah. Dan saat ku ketuk pintunya, suara itu hilang. Aneh. Tapi di depan pintu ada secangkir gelas kosong bekas kopi dan bekas puntung rokok kretek. Mungkin sedang menonton, atau hanya perasaanku saja mendengar suara tadi. Aku pun kembali ke kamar. Saat akan masuk, suara jendela. Aku lihat ke dalam kamarku. Benar saja, jendela kamarku terbuka. Ya, mungkin angin. Aku mencoba berpikir positif. Saat aku akan menutup jendela kamarku lagi, tak sengaja aku melihat halaman kosan. Mang Aking sudah tidak ada di sana. Dan tiba-tiba tercium bau bunga melati. Tanpa pikir panjang, aku langsung menutup jendelaku dan aku merebahkan diriku di tempat tidur sambil memainkan handphone. Saat itu kulihat jam menunjukkan jam 1:30 malam.
Mataku sudah cukup ngantuk dan aku bersiap untuk tidur. Lalu astaga. Aku langsung bangkit dari tidurku. Sangat jelas sekali. Kali ini aku mendengar suara seseorang dari kamar ini. Aku buka pintu kamarku dan aku menengok ke sekitar. Tapi tidak ada siapa-siapa. Apa mungkin hanya perasaanku? Saat aku akan menutup pintu kamarku, dari bawah terdengar suara seseorang naik tangga. Ternyata itu adalah Mang Aking. Hah? Ia membawa sebuah kopi hitam. Lalu ia berikan kepadaku. Mang Aking, ini buat siapa? Dan Mang Aking menjawab, ini kan untuk Encep. Tadi disuruh ceweknya ke bawah bilang, kata Encep bikinin kopi hitam. Mang Aking ini ada-ada aja. Jangan nakut-nakutin dong. Mana ada cewek emang di sini? Dari tadi juga sendiri. Raut wajah Mang Aking tiba-tiba berubah. Lalu menyuruhku untuk mengambil kopi hitam ini dan menyimpannya di pojok kamarku. Tanpa pikir panjang, aku pun melakukannya. Mang Aking kembali turun. Aku pun kembali ke kamar. Belum sampai 5 detik. Aduh, Mang Aking ini apa lagi sih? Pintunya kembali kubuka. Hah? Tapi Mang Aking tidak ada di sana. Dan terdengar suara apa itu? Terdengar dari dalam kamarku. Dan saat aku menengok kamarku, astaga, aku melihat sesosok makhluk. Rambutnya hitam panjang, menutupi wajahnya dan badannya sangat kurus serta pucat sekali. Tangannya panjang dan sosok itu sedang jongkok di pojok kamarku dekat kopi hitam itu. Aku sama sekali tidak bisa bergerak. Kakiku lemas. Dan sosok itu melihatku. Matanya hitam dan mulutnya terbuka menganga sangat lebar. Aku meloncat kaget. Kepalaku sangat pusing. Aku ingin berteriak minta tolong. Namun suaraku tak keluar.
Aku berusaha keluar dan berangkat. Dan sosok itu kini bisa kurasakan berada di atas punggungku. Menimpaku berat sekali. Dadaku terhimpit. Napasku sesak. Aku memukul-mukul lantai kayu ini berharap seseorang mendengarku. Oh. Dan syukurlah aku melihat Wang Aking di depanku. Aku langsung beranjak dan berlari histeris memeluknya. Mang Aking, ada setan, Mang Aking. Ada setan di kamarku, Mang Aking. Mang Aking pun terdengar menjawab. Cep, istighfar, Cep. Istighfar, Cep. Dan saat aku melihat, astaga, aku melihat Wang Aking berada di depanku. Dan bukan yang ada di pelukanku. Saat itu kepalaku sangat pusing. Dan aku pun jatuh tak sadarkan diri. Saat tersadar, aku sudah berada di kamarku. Aku melihat keluar, hari sudah pagi. Aku pun bergegas ke bawah, menemui Mang Aking. Aku menceritakan dan bertanya tentang kejadian semalam. Dan Mang Aking pun cerita bahwa sudah menjadi tugasnya lah setiap malam sebelum masuk bulan puasa, ia memberikan sesajen pada penunggu di sini. Berupa kopi hitam ataupun rokok kretek. Dan malam itu adalah malam bagian kamarku yang belum ditaruh sesajen. Itulah tadi cerita untuk malam hari ini. Semoga ada hikmah dan hal baik yang bisa kamu ambil dari cerita-cerita tadi. Ingat juga satu hal insan muda, kalau kita manusia, bukanlah satu-satunya makhluk yang diciptakan oleh Tuhan untuk hidup di dunia ini. Maka berhati-hatilah dalam setiap sikap dan juga tutur kata. Hargai mereka yang tidak terlihat oleh kasat mata. Saya pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di waktu dan hari yang sama minggu depan. Selamat tidur dan selamat bermimpi buruk. Dan jangan lupa, jangan pernah dengerin sendirian.